Halo Sobat Talk Show, kembali lagi dengan kita di Itu Talk Show. Ya, bersama gue Arik Dan gua Amrul di sini. yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Jadi teman-teman, kali ini gue sama Amrul bakal bahas sesuatu yang asik banget, Rul. Ya nggak? Betul. Apa tuh, Rul? Boleh dikasih tahu dulu? Ya, kali ini kita akan membahas soal pegunungan ya. Ya, betul. Sebenarnya kita nggak ngebahas pegunungan sih. Lebih tepat tepatnya, itu pendakian pendakian Kayak gunung. Apa aja sih yang harus dipersiapkan Ya, dalam betul. mendaki, ya kan? Kebetulan nih kita akan ngundang salah satu narasumber yang emang wah kacau ya. Parah. Kayak gimana tuh parahnya? Ya udah legend lah kalau kata orang-orang mah. Asli. Dia tuh total udah mendaki hampir seluruh gunung Pulau Jawa. Betul. Asli. Seluruh gunung Pulau Jawa udah didaki sama dia, ya kan? Ya, Jadi kapan nih mau dipanggil? Sekarang aja nih. boleh sekarang. Langsung aja kita sambut Bang Tio. Langsung aja silakan Bang Tio. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Makasih. Halo. Halo Bang. Halo. Bang, sehat Bang. Halo, alhamdulillah sehat. Bang Tio nih. Ini guys yang gue bilang orang yang udah mendaki hampir seluruh gunung Pulau Jawa. Bener gak Bang? Betul. Aduh, kalau dibilang semua sih kagak ya. Kagak. Ya kita kan namanya ngedaki buat seneng aja ya. Asik. Buat melepas stres ya. Bener. Oke, sebelum kita lanjut, boleh perkenalkan diri dulu kali Bang. Oke, kenalin lagi gua Tio di sini sebagai narasumber jauh lah pokoknya lah. Tuh. Lu udah mendaki gunung apa ya nih Bang? Nah, kebetulan emang gua lebih suka ngedaki di Pulau Jawa kan karena emang nggak terlalu jauh dari kita. Kalau dibilang pernah, kalau misalnya kita ngomong dari terdekat, kita pernah ngomongin Gunung Gede, Gunung Pangrango. Kalau jauh dikit ke Jawa Tengah, gua udah pernah Gunung Prau, terus kemarin Merbabu. Sama kalau misalkan lo tahu tuh gunung di Jawa Barat tuh yang identik sama babi itu. Dia yang gunung ada Bagas. Iya. Apa tuh namanya Itu Gunung gunungnya? Ciremai. Oh, Ciremai. Iya. Ciremai Cikre udah. Gitu, iya. Merbabu Bang. Merbabu tuh sekarang lagi tutup ya. Iya. Padahal tuh gua rencana pengen ngedaki sama Amrul nih akhir bulan ini nih. Bener gak, Dul? Iya betul, rencana Sayang sih banget udah ya, ada. tutup ya. Iya, sayangnya tutup. Aduh, payah banget. Oke, ngomongin soal gunung nih Bang. Mungkin banyak penonton kita di sini nih yang nggak tahu nih harus kalau naik gunung nih harus persiapin apa aja. Fisiknya harus hamin berapa udah harus siap nih. Mungkin bisa lu ceritain nih Bang ke teman-teman kira-kira apa aja nih yang harus disiapin pertama-tama buat hal dalam mendaki gunung. Ya, kalau misalnya kita ngomongin apa yang harus dipersiapin ya pastinya tentunya mental nih. Bentar. Karena dibandingkan lu nyiapin logistik, lu nyiapin peralatan ngedaki lu, sebenarnya yang beneran pengen banget lu siapin dari awal itu adalah mental. Di saat mental lu udah terbentuk buat lu pengen naik gunung, lu bakal siap akan konsekuensi yang ada. Dari situ lu tahu nih pemahaman tentang naik gunung tuh kayak gimana dan apa, preventifnya seperti apa dan hal-hal yang nggak boleh lakukan di gunung gitu loh. Oke Bang, lu kan sesuai lu tadi udah bilang kan lu kayak udah daki lumayan banyak nih gunung Pulau Jawa ya. Nah, kira-kira dari semua gunung yang udah pernah lu daki nih, paling susah nih gunung apa nih? Top 3 lah. Oke. Yang ketiga dulu nih, yang ketiga. Sebenarnya kalau ngomongin susah ya, semua gunung susahnya ya bervariasi sih. Kayak misalkan Gunung Gede ya. Gunung Gede tuh maksudnya banyak dibilang sebagai gunung yang paling gampang buat didaki. Buat pemula ya Bener. biasanya ya. Padahal itu salah satu gunung yang emang treknya lumayan panjang. Tapi emang dikarenakan deket aja nih dari Jakarta kan. Banyak anak muda yang baru-baru naik gunung nih ke sana. Padahal tuh Gunung Gede salah satu gunung yang lumayan susah. Dan lumayan jauh. Dia tuh kurang lebih bisa nyampe 8 jam. 8 jam? 8 jam. Dari base camp? Iya, dari base camp. Itu Dari puncak. kalau di situ maaf nih ya, kalau di situ tuh ketemu berapa pos ya? Kalau di Nah, sebenarnya kalau di Gede tuh unik. Tiap tahun itu banyak pembaharuan. Karena gua udah waktu itu dalam waktu 3 tahun 2 kali naik Gunung Gede itu banyak perubahan. Setelah dulu itu cuma ada 5 pos. Sekarang tuh ada namanya pos bayangan. Dia tuh bisa nyampe 8 sampai 9 pos. Oh, gitu. 8-9 pos. Banyak juga ya. Nah ini sebenarnya juga bagus sih buat maksudnya kita untuk pit stop sebentar lah buat anak-anak istirahat. Tapi minusnya adalah di saat lo berhenti istirahat lo malah pada ngerokok gitu loh. Iya, Sama begitu ya, capek ya berarti ya. Iya. Berarti sesuai lu tadi bilang 8 jam ya? 8 Dari jam. base camp ke pos puncak tuh? Ya itu waktu normal. Kalau lo emang udah sering ya 6 jam nyampe. Tapi kalau misalkan lo santai banget tuh bisa nyampe 12 jam. 12 jam? Oh, 12 jam. Buset. Makanya Juga itu ya kayaknya. Itu lagi berbau berapa jam nih? Waduh, 2 hari kali. 2 hari bisa. Puncak ya? Seminggu bisa. Aduh. Gila. Oh iya, ngomong soal Gunung Gede nih. Gua denger tuh kemarin infonya harga simaksinya naik, bener gak? bener. Nah itu gue juga kaget ya waktu 2019 pas COVID gue naik dan waktu itu terakhir banget nih 2023 gue naik Gede lagi.
Itu kaget banget, beda banget harganya. Jauh Banget. Karena dulu tuh cuma sekitar 15 sampai 20 ribu. Oke. Terus tiba-tiba pas kemarin tahun lalu gue naik, itu udah nyentuh 55 ribu. Sedangkan sekarang tuh naik lagi. Set 55.000. Sekarang tuh di atas cepet kalau nggak salah ya? Nggak sampai 75 ribuan. Itu weekday. Itu weekday. Oh, kalau weekend beda lagi. 85. Oh, alah. Makanya sekarang sebenarnya bagus juga sih untuk sebuah gunung dijadiin komersil. Karena kan untuk meminimalisir pendaki-pendaki FOMO nih tuh. Iya, itu dia. Dan juga kan untuk kalau gua akuin juga untuk gunung gede itu cukup rapi ya dari segi sampah, nggak sebanyak gunung-gunung di Jawa lainnya gitu. Jadi emang udah terorganisir dan juga udah lumayan bagus lah pengelolaannya. Makanya dia berani ngasih harga mahal gitu. Tapi untuk sampah ya, kan kalau yang gue tahu Merbabu itu kan ketat banget ya. Lu berangkat bawa berapa, balik harus bawa berapa kan. Kalau gede sendiri kayak gitu nggak? Nah bener, sama konsepnya kayak di Gunung Merbabu. Nah memang di gede itu lu harus bawa sampah dari lu naik sampai turun, tapi memang nggak seketat itu. Tapi tetap nanti tapi nggak sampai kayak di Merbabu sampai dihitungin satu piece. Tapi lu harus wajib bawa kresek sampah lu itu. Oh, alah. Makanya lu agak capek juga kalau lu bawa banyak makanan kan. Ya itu sebenarnya positifnya biar kita nggak mengotori gunung ya. Bener. Mengotorin alam. Setuju nggak Rul? Setuju sih kalau itu mah. Karena kan lo tahu ya sekarang ya fenomena bocah-bocah FOMO nih. Karena emang banyak banget sebenarnya itu. Naik gunung tuh sebenarnya tujuannya tuh lo buat turun lagi, bukan buat lu sampai atas doang. Puncak tuh kalau kata orang bonus. Bener. Karena nih di Gunung Gede ya, kita ngomongin Gunung Gede. Dia itu ibarat kata Surya Kencana ini pelataran satu pos sebelum lo naik ke puncak. Dan itu udah bagus banget. Makanya itu udah enak. Jadi untuk ke puncaknya tuh cuma sejam setengah lah. Itu juga lo untuk summit memang nggak terlalu capek lah. Tapi harus ngejar di waktu subuh supaya lo nyampe jam 6 lo Biar bisa dapat apa sunrise. Ya? sunrise bener. Nah, dari sepanjang itu tuh ada nggak sih pengalaman horor gitu? Kalau pengalaman horor ya alhamdulillah sih kagak sih. Karena lu yakin aja gitu Oh, lo. yang penting yakin. Bener. Karena emang kita yakin nih di sebuah gunung itu emang ada. Tapi ya udah kita sama-sama hargain setelah kita nggak ngusik. Karena pernah kejadian waktu itu di Gunung Ciremai waktu itu gua jam 2 posisi malam banget itu gua kebelet mau buang air kecil kan. Ya udah maksudnya pede aja gitu walaupun agak ngejauh tapi percaya yakin oh ya gue tujuan gue di sini cuma pengen numpang ngencing gitu loh. Ya udah. Aneh-aneh lah ya. Aneh-aneh. Aneh juga ya. Oh ya, balik lagi ke top 3 gunung paling susah nih. Nomor 3 menurut lu apa ya? Nomor 3 kalau kita ngomongin tuh Gunung Gede oke, bisa kita bilang top 3. Itu taruh di nomor 3 berarti Iya, ya? ketiga. Oke, taruh nomor 3. Terus kedua itu oke, Ciremai juga lumayan susah. Ciremai. Apalagi ada Bagas ya. Nah, tapi alhamdulillah di Ciremai itu waktu itu gua kagak banyak ketemu. Oh gitu. Yang banyak tuh Cikuray sebelahnya. Cikuray. Kemarin tuh di TikTok ada tuh yang video tenda diacak-acak tuh gunung apa ya? Cikuray itu. Di Cikuray. Cikuray itu. Oh, itu gila sih, Cok. Itu lagi tidur bisa itu Bagas tiba-tiba masuk. Bisa. Makanya lu di preventifnya adalah di saat lu mau tidur nih, semua makanan lu tuh harus digantungin di pohon nih kayak gini. Oh, alah, iya. Karena babi di sana juga udah cukup pinter ya. Kayak dia tahu nih ada di tenda makanan, malah diusik-usik. Bahkan sampai tenda lu bolong. Iya sih. Ngeri makanya. Oh, kalau top 1, top satunya nih paling susah yang pernah lu daki. Top 1. Sebenarnya aduh, gua juga agak susah nih ngomongin karena sebenarnya Gunung Guntur kalau lu tahu Guntur dia itu bisa disebut sebagai miniatur Semeru. Oh. Emang dia berapa mdpl sih? Nah, dia itu nggak nyampe 3.000, tapi memang Panjang treknya. nggak panjang, berdebu banget. Oh, tandus berarti ya? Tandus. Dan udah berdebu dia tuh batu. Dan nggak ada air sama sekali di posting. Oh iya, nggak ada mata air susah banget tuh. Susah banget. Berarti emang full ini ya, tandus semua sepanjang pendakian. Makanya itu nggak bisa disepelein banget karena bilangnya nggak nyampe 3.000 mdpl. Tapi padahal tuh benar persis banget sama Gunung Semeru untuk treknya ya. Malah Semeru lebih enak karena kan dari awal sampai ke Ranupembolo tuh dia masih hijau. Tapi memang kalau untuk Semeru sendiri lebih panjang kan treknya. Kalau Gunung Guntur dari lu di base camp, lu ketemu tambang-tambang batu, ada pekerja sekalipun habis itu langsung udah batu semua. Dan sampai ke puncak pun terik. Nggak ada bonus. Batu-batu yang tajam gitu. Iya, batu-batu gede, kerikil. Jadi kayak misalkan ibarat kata orang ngomong nih ya, naik selangkah turun 2 langkah, ngeserot ke bawah gitu. Oh, Kayak iya. naik ya gunung-gunung yang berdebu sih gitu. Iya. Rinjani tuh kan yang naik selangkah turun 2. Heeh.
Oh ya, gunung pertama yang pertama kali lu daki nih, itu gunung apa? Pertama kali tuh gua Gunung Papandayan. Papandayan. Pandayan. Capek banget ya? Nah, itu gua kaget karena udara sih. Udaranya kenapa tuh? Beneran sedingin itu. Gua nggak nyangka, maksudnya gunung yang kita bilang itu bisa dianggap bukit kan. Tapi dinginnya tuh lumayan banget karena di Garut kan udaranya gila banget tuh. Itu di kisaran berapa, Maaf? Nyampe 10. Bahkan kalau misalkan musim dingin tuh di Garut itu bisa beku sama kayak di Dieng. Hampir kayak di Dieng berarti ya. Iya, benar. Tapi itu lagi kemarau, apa emang lagi musim hujan? Itu lagi musim hujan, makanya gue kaget. Pas gue dateng, dingin Kena hujan banget. dong lu di atas? Kena. Oh bete. Bete dong, Bete. pertama kali naik dong. Tapi untungnya di Papandayan tuh di setiap pos itu bahkan sampai di campnya tuh lo ada warung. Oh, iya. Jadi emang udah lebih ke wisata sih. Dan malah yang gue kaget tiket ke Gunung Papandayan tuh mahal banget. Berapa tuh? Dia itu paling cepet gitu. Oh, di antara gunung yang lain berarti dia paling mahal. Ya, karena tujuannya memang untuk wisata dan dia tuh dikelola sama swasta. Jadi bukan nama BNPT, Gunung A, Gunung B ini udah swasta. Jadi udah jadi rekreasi. Plus minus juga sih kayak gitu sebenarnya. Lu terakhir naik gunung apa? Terakhir naik gunung tuh kemarin, Gunung Gede tuh gua sama teman-teman kuliah gua tuh. Ramean tuh? Iya. Ngalamin hal-hal mistik ya kalau di gede? Nah, di Gede tuh memang untuk mistis kagak, tapi emang lebih berasa intimate aja itu. Mungkin gara-gara sama teman-teman kuliah gitu ya. Kayak lebih merasa nih bonding banget nih. Kalau mistis sih alhamdulillah ya. Belum dapet sih, belum kena. Belum kena. Tapi kalau tipis-tipis mah pasti kena, pernah ya? Iya, mungkin kalau kayak suara, tapi kita masih dipentingin aja. Suges paling itu ya mikirnya. Suges, iya. Suara hewan ya kan. Dipengaruhi oleh pikiran juga berarti ya. Bener, Kadang ketika kita naik gunung tuh ada aja suara alam yang baru kita denger gitu. bener banget. Kayak akar berdecit mungkin Iya. ya kan, atau pohon tumbang. Enggak. Pohon tumbang sih enggak kayak. Kayaknya enggak sih kalau pohon Bercanda tumbang mah. mulu. Gila lu. Iya. Terakhir nih Bang ya. Menurut lu pesan-pesan buat orang-orang yang mau mulai buat naik gunung nih kira-kira Nah, iya aja apa nih? tuh? Ya, menurut gua pesannya ya, banyakin nonton YouTube dulu lah. Nonton YouTube. Ya, menurut gue YouTube udah jadi sarana edukatif banget nih buat lu pada yang mau naik gunung. TikTok pun sekarang juga banyak. Yeah. Tapi jangan termakan di TikTok lah, karena di TikTok tuh yang ditampilin cuma seneng-seneng doang. Betul tuh. Hati-hati tuh. Pemandangannya indah. Iya. Iya. Padahal lu kalau di YouTube kan jelas nih dari awal lu dateng, itinerary seperti apa, dari lu naik apanya, gimana kan ditampilin, walaupun emang gak semuanya. Jadi lu tahu nih, misalkan lu mau naik Gunung Merbabu, lu tahu kontur dari Merbabu seperti apa, lu harus nyiapin apa, misalnya nggak ada air, berarti lu harus bawa air lebih banyak. Jadinya ya udah banyakin referensi. Sebenarnya paling enak ngobrol juga sama orang yang udah pernah naik itu, nanya sarannya. Oh gitu. Kenapa tuh? Asalkan ya ada yang ngebawa. Oh, yang pernah lah ya buat Iya, teman yang pernah. bener. Iya. Oke. Berarti itu teman-teman. Intinya harus perbanyak referensi sebelum naik gunung. Bener. Jangan sotoy. Bener. Meskipun lu udah ada temen lu yang pernah naik gunung nih, seenggaknya lu juga carilah referensi buat persiapan diri sendiri. Bener. Gak Bang? Bener Betul. Nah, Iya. Gimana Rul? Ya untuk kedepannya pesan-pesannya apa nih untuk pendaki-pendaki yang mau ini? ya Enggak, kata Yaudah. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu aja pengalaman mendaki dari Bang Tio nih yang sudah mengarungi beberapa gunung di Pulau Jawa, ya kan Rul? Lu Betul. tertarik gak nih Rul? tertarik sih pengen. Gunung apa nih kira-kira kalau lu mau daki nih gunung pertama? Pengennya sih ke Sumbing mungkin ya. Ya. Oh, Gunung Sumbing, kenapa Sumbing? Ya karena seru aja sih mungkin di situ ya. Wow, jawabannya, oh mantap. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk video kita hari ini tentang Bang Tio naik gunung ya. Untuk kedepannya mungkin kalau ada yang ingin berkenalan dengan Bang Tio ini Oh nanti iya, kita mungkin sosmed Bang Tio boleh tentuin ditaruh. sosmednya, banget, boleh. iya. kan? Nah, emang kalau misalkan kita suatu-suatu bisa silaturahmi nih, Iya, bisa main betul. bareng atau mau naik gunung bareng, gue maksudnya juga seneng gitu. Karena kan teman baru lagi. Iya, Mungkin bisa follow IG gue, @hilalde. Nanti kita bisa diskusi. Kalau lu udah pernah naik gunung malah lebih enak, kita lebih bisa ngobrol. Tapi nggak buka open trip ya. Kita seneng-seneng aja maksudnya Ya, Iya. gitu. have fun aja, have fun. Iya. Bisa bener tapi 1 juta. Aduh. Menarik sih itu. 1 juta. Menarik. Jadi Bang, berarti next kalau gue mau naik gunung, boleh kali ya gue hubungin lu ya? Iya, boleh Naik bareng banget. kita ya? Iya, Boleh Boleh, itu. Boleh. Gue pengen langsung Everest sih. Waduh. Menarik tuh. Everest. Boleh. K2. Wah, boleh tuh. K2 langsung. TikTok tapi. Ya aduh. TikTok. Bisa. Oke, Bisa deh, dibicarakan. teman-teman. Terima kasih buat teman-teman Sobat Talk Show yang udah nonton kita dari awal sampai akhir nih. Gue Arik Gua Amrul. dan Bang Tio, kita cabut undur diri. Bye. Dah.